Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya materi minggu ini. Jadi materi minggu ketiga ini yang kita pelajari adalah masih fisika modern lanjutan, jadi yang ketiga ini. Nah, pada bab ini nanti kita akan melanjutkan materi tentang efek fotolistrik dan sedikit efek Compton. Nah, kenapa efek fotolistrik sedikit agak beri porsi agak banyak, karena memang itu biasanya lebih banyak keluar, bukan berarti pasti keluar ya, tapi oke. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mulai, sorry kegedean, cukup ya, begini ya. Nah, kita akan review latihan kita minggu lalu. Jadi dari 5 soal itu ada satu soal yang nilainya kalian banyak yang salah. Nah, itu adalah tentang soal yang dengan soalnya adalah energi fotoelektron yang ditimbulkan oleh sinar datang dengan panjang gelombang 300 nanometer yang mengenai logam dengan frekuensi ambang 2000 terahertz. Nah, jadi hanya 34 dari 165 tanggapan yang benar. Nah, kita akan coba bahas. Nah, soalnya sekali lagi adalah energi foton yang ditimbulkan. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah energi foton dari foton yang ditimbulkan oleh sinar datang dengan panjang gelombang, jadi yang ketahuan lambda, yang mengenai logam dengan frekuensi ambang 2000 terahertz. Nah, dari informasi soal yang kita peroleh, yang ditanyakan yang pertama namanya adalah energi foton. Ini yang ditanyakan, energi foton. Nah, sehingga kita ingat rumus yang berkaitan dengan energi foton itu adalah foton itu adalah energi datang, ini sama dengan ya, dikurangi fungsi kerja atau W0. W0 ini bisa disebut fungsi kerja atau energi ambang. Nah, informasi yang kedua adalah untuk energi datang ini yang diketahui ternyata adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, ini ya, panjang gelombangnya 300 nanometer. Atau kalau kita konversi nanti 300 nanometer itu adalah 300 kali 10 min 9 karena nano, sehingga 3 kali 10 minus 7. Nah, sedangkan untuk informasi fungsi kerja yang diketahui adalah frekuensinya. Dari mana tahunya? Karena kata-katanya adalah frekuensi ambang. Frekuensi ambang, kalau ada kata-kata ambang seperti ini, itu berarti adalah punya fungsi kerja. Karena yang ketahuan frekuensi, maka nanti W0-nya itu kita pakai rumus frekuensi, yaitu H kali F. Nah, F-nya nanti berapa itu? 2000 terahertz, berarti harus kita rubah juga dalam satuan hertz. Ingat tera itu 10 pangkat 12, berarti 2000 kali 10 pangkat 12 alias 2 kali 10 pangkat 15. Nah, kalau udah tahu informasi ini, kita coba kerjakan. Nah, sehingga energi foton sama dengan energi datang dikurangi fungsi kerja. Sesuai yang Bapak sampaikan tadi, energi datang ini pakai rumus Hc per lambda. Kenapa? Karena yang diketahui dari soal adalah panjang gelombang. Sedangkan W0 ini pakainya Hf, karena yang diketahui dari soal adalah frekuensi. Jadi kalau di soalnya ketahuannya W0 langsung aja, nggak usah dirubah. Nah, sehingga kalau kita masukkan, ingat ya, hanya itu pakai yang 4,135 kali 10 pangkat 15. Nah, kita masukkan angkanya jadi seperti ini. Boleh diperhatikan layarnya. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau kita hitung, tiganya boleh dicoret. Min 15 sama 8 itu adalah min 7. Min 7 ini min 7 dikurangi minus 7, karena kalau dibagi dikurang ya, jadinya habis atau 10 pangkat 0 alias 1, sehingga seperti ini hasilnya, tinggal ini habis. Terus berikutnya ini juga habis. 4,135 dikali 2 adalah 8,27 elektron volt. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa ternyata energi datangnya yang nilainya adalah 4,135 ini, energi datang, itu lebih kecil daripada fungsi kerja. Padahal syarat terjadinya efek fotolistrik itu adalah energi datang harus lebih besar daripada W0. Frekuensi datang lebih besar daripada frekuensi ambang. Dan yang terakhir, lambda datang harus lebih kecil daripada lambda 0. Nah, tapi di kondisi ini ternyata energi datangnya tidak lebih dari energi ambang. Sehingga bisa dikatakan tidak akan terjadi efek fotolistrik, sehingga energi fotonnya adalah 0 karena tidak ada foton yang keluar. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kita
Balik ke sini. Jawabannya adalah C, yang 0,000 elektron volt. Nah, 34 orang sudah menjawab benar. Oke. Siap. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang grafik fotoelektron. Nah, kemarin kita udah tahu bahwa energi foton itu rumusnya itu adalah energi datang dikurangi W0. Nah, jadi kalau frekuensi datangnya itu 0, energi datangnya juga 0. Kita masukkan dalam tabel ya. Jadi tabel ini adalah tabel energi datang dan energi foton untuk logam dengan fungsi kerja 4,135 elektron volt. Nih, fungsi kerjanya sekian. Nah, contoh, kalau frekuensi datang 0, maka energi datangnya 0. Frekuensi datangnya 0,4 kali 10 pangkat 15, maka energi datangnya adalah sekian. Dari mana dapatnya? Tinggal frekuensi nanti dikali 4,135 kali 4,135 ya, kali 10 pangkat 15. 15 nya ini habis, min 15 ini nanti habis sama ini, tinggal 4,135 kali 0,4. Nah, ini Bapak hitungannya pakai kalkulator. Pakai Excel sebenarnya ini. Nah, dibuat seperti ini. Nah, fungsi kerjanya sekian. Nah, kita lihat energi datang lebih kecil dari fungsi kerja, maka energi fotonnya auto 0, tidak terjadi. Kalau fungsi energi datangnya sekian, 1,6, fungsi kerjanya 4,1, tidak terjadi juga. Begitu juga sampai 3,3. Tapi begitu 4,135 atau fungsi kerjanya sama, energi fotonnya tetap 0, cuma ini lepas, sudah lepas, bukan tidak terjadi lagi. Nah, ketika energi datangnya melebihi fungsi kerja, baru muncul energi foton seperti ini. Tinggal ini dikurangi, ini hasilnya ini. Nah, kalau ini kita plot buat grafik, dengan ini adalah sumbu X, frekuensi ini sumbu X, dan energi foton ini adalah sumbu Y. Kebayang ya, jadi kan kalau grafik ada dua sumbu ya, X sama Y. Nah, frekuensi datang ini kita plot sebagai sumbu X, sedangkan energi foton ini kita plot sebagai sumbu Y. Maka grafik yang kita peroleh nanti adalah seperti ini. Ini Bapak buat pakai Excel juga. Lihat, di sini. Saat frekuensi kurang energi foton, frekuensi di sini ini frekuensi. Ini adalah energi. Ini frekuensi ya, nih ada keterangannya di sini. Nah, jadi saat frekuensinya kurang dari 1, ini kita lihat tabel di sini lagi. 1 itu energinya berarti 4,135. Kurang dari 1, maka tidak terjadi fotolistik. Berarti area di sini kalau kita bagi, ini adalah area tidak terjadi. Sedangkan area setelah 1000 terahertz, karena ini dikali 1000 terahertz ya, maka ini terjadi efek fotolistik. Nah, jadi grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Di pertamanya kosong, berikutnya adalah penuh. Nah, berarti tepat terjadinya ini namanya adalah nanti frekuensi ambang. Nah, kita lihat nah, jadi secara umum gini, grafik fotolistik itu dapat ditampilkan seperti ini. Nah, biasanya ini di soal, ini ada ke bawah lagi, ini F, sedangkan ini adalah EK. Nah, berarti di sini nanti ini mewakili energi foton. Ini adalah frekuensi datang. Datang. Ini adalah frekuensi ambang. Nah, sedangkan kalau kita tarik, tadi ingat ya, tapi di sini kok nggak ada grafiknya Pak? Ya karena 0 tadi, seperti yang Bapak gambarkan di sini. Ini kan 0, tidak terjadi. Nah, berarti kenapa ini namanya frekuensi ambang? Karena ini mulai terjadinya fotolistik. Berarti ketika frekuensi datang sama dengan frekuensi ambang. Nah, kenapa di sini bisa W0, min W, Nah, ketika kita lihat, kalau kita tarik ini sampai ke sini, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 0. Ingat bacanya adalah X, Y. X-nya 0, di titik ini ya, itu X-nya 0, Y-nya adalah minus W. Kalau kita masukkan X sebagai frekuensi datang sama dengan 0, maka E foton adalah H kali F dikurangi W0. Karena F-nya 0, E foton sama dengan 0 kurangi W0. Sehingga E foton sama dengan minus W0. Sehingga di sini boleh kita nyatakan sebagai minus energi datang. Energi datang minus energi ambang. Nah, sampai sini bisa dipahami ya tentang membaca grafiknya. Nah, ini contoh membaca grafiknya.
Kita lihat dari gambar A. Apa informasi yang kita peroleh dari grafik nomor A? Ingat ya tadi, di sini namanya adalah frekuensi datang. Berarti frekuensi datangnya sama dengan F. Frekuensi ambang F0. Lihat di sini, ini frekuensi ambang angka di sini. Nah, di sini berarti energi foton. Jadi energi fotonnya adalah 0,2. Sedangkan di sini tadi fungsi kerja ya, biasanya ada minusnya di sini. Berarti W0-nya adalah 3,7 elektron volt. Nah, rata-rata soal pakai elektron volt. Nah, itu jadi cara membaca grafiknya seperti itu. Nah, sedang kita lihat gambar 2. Apa yang kita bisa peroleh dari gambar 2? Yang pertama, energi foton berarti M elektron volt nih. Belum ketahuan di soal. Energi ambang. Energi ambang itu saat grafik mulai naik. Berarti di sini. Berarti 4 kali 10 pangkat 14 loh. 10 pangkat 14 ini dari mana? Lihat ini. Nah, berikutnya frekuensi datang. Ini bukan energi ya, tapi frekuensi. Frekuensi ambang. Berikutnya frekuensi datang. Berapa frekuensi datangnya? Frekuensi datangnya ternyata di sini angkanya. Berarti 5 kali 10 pangkat 14. Nah, bisa dipahami ya. Jadi dari informasi ini yang kita peroleh adalah frekuensi ambangnya adalah 4 di sini, ini frekuensi ambang. Frekuensi datangnya 5 kali 10 14 semua ya, dan energi kinetik fotonnya adalah M. Nah, seperti itu. Ini untuk membaca grafik efek fotolistik. Nah, bab selanjutnya agak panjang ini adalah tentang percobaan fotolistik. Nah, jadi percobaan fotolistik ini ada percobaannya seperti ini jadi ada tabung. Nah, di sini ada katoda yang muatannya positif, ini anoda muatannya negatif. Kemudian pada katoda yang positif ini ditembakkan cahaya monokromatis, jadi satu warna. Monokromatis itu satu warna, contohnya laser. Nah, dengan frekuensi tertentu. Nah, kalau kita tembakkan cahaya dan keluar elektron, maka nanti elektron akan keluar ke sini. Dan dia akan mencoba menuju ke sini. Nah, tapi ingat anoda itu negatif, elektron negatif, jadi harusnya tolak menolak, benar ya. Nah, tapi kalau anoda ini, elektron yang keluar ini lebih negatif dari anoda atau energinya lebih besar, maka dia tetap akan bisa ke sini. Bayang ya, jadi kalau ini anggapannya minus 10, di sini cuma minus 3, anodanya minus 3, maka elektron yang minus 10 akan menganggap anoda ini positif, lebih positif daripada dianya sendiri. Sehingga dia tetap akan pindah. Nah, ketika elektron pindah ke sini, maka akan muncul arus listrik karena listriknya mengalir. Padahal nggak nyambung tadinya kan. Tapi karena elektronnya lompat, jadi seolah-olah ada listrik ngalir. Sehingga akan terbaca pada alat pembaca arus, yaitu galvanometer. Jadi G ini simbol dari galvano. Nah, itu. Nah, tapi kalau kita naikkan tegangan anoda dari minus 3 menjadi minus 10, maka yang terjadi elektron yang tadinya minus 10 ini tidak bisa lewat ke sana. Bayang ya, kalau elektronnya minus 10, anodanya minus 3 masih anggap positif karena minus 3 tetap lebih positif dari minus 10. Tapi kalau potensialnya dinaikkan lewat potensiometer ini, maka anoda ini menjadi minus 10 misal, maka elektron tidak akan lewat. Kenapa? Karena sama-sama minus 10. Sehingga ketika elektron tidak bisa lewat, maka galvano ini tidak akan membaca. Jadi ini konsepnya. Jadi ada dua konsep. Pertama yang kita amati adalah arusnya. Kedua adalah tegangan dinaikkan untuk menghentikan elektron yang lompat. Itu. Nah, ketika untuk menghentikan elektron yang lompat ini, itu disebut sebagai potensial henti. Nah, jadi kesimpulannya adalah, hubungan antara intensitas dengan efek fotolistrik. Jika cahaya yang digunakan sama warna atau frekuensinya sama, sedangkan cahaya tersebut lebih tinggi intensitasnya atau lebih terang, maka yang potensial hentinya ternyata sama. Jadi misalnya kita punya merah terang sama merah redup. Ternyata tadi energi potensiometer ini digeser untuk menghentikan elektron menunjukkan angka yang sama. Artinya kalau seperti ini maka V hentinya tetap. Nah, tapi yang berbeda apa? Artinya apa kalau V hentinya ini tetap? V henti ini nanti akan menggambarkan energi.
Nah, sehingga tadi sudah disampaikan, sehingga kalau merah terang sama merah redup ternyata energi fotonnya akan sama. Tetapi akan muncul perbedaan pada arus. Arus yang terbaca pada galvano tadi. Ternyata seperti ini. Ketika lebih terang, arus yang muncul lebih tinggi. Sedangkan pada yang redup, jadi ini terang, ini redup. Sedangkan yang redup ternyata arusnya lebih rendah. Misalnya anggap di sini adalah 5 ampere, ini 2 ampere. Ingat ya, nggak akan sampai se ekstrim ampere gitu, miliampere biasanya. Nah, jadi ternyata misalnya anggap aja yang terang 5 ampere, yang redup 2 ampere. Nah, ternyata kalau yang terang akan menghasilkan ampere yang lebih tinggi daripada yang redup, tetapi dengan energi sama. Lihat, energinya sama. Energinya dilihat dari sini. Artinya apa? Semakin tinggi intensitas cahaya yang digunakan, maka elektron yang keluar semakin banyak. Tetapi energinya tetap. Hal ini ditunjukkan dari arus listrik yang lebih besar. Nah, kesimpulan yang kedua adalah kita balik sekarang. Bagaimana kalau kita gunakan, kita pilih warna lain dulu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan cahaya yang sama terang, cahaya yang sama terang, tapi beda warna. Warna itu frekuensi, misalnya merah sama ungu. Nah, ternyata yang terjadi adalah arusnya sama. Lihat nih, jadi grafik ini masih menggambarkan arus. Arusnya sama, lihat, tingginya sama. Misalnya sama-sama 1 ampere. Nah, tetapi yang berbeda ternyata adalah besar potensial hentinya. Nih, lihat, beda-beda di sini ya. Sehingga kalau beda potensial henti, maka beda energi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa frekuensi itu berpengaruhnya terhadap energi, tapi tidak berpengaruh terhadap arus. Semakin besar frekuensi, ternyata potensial hentinya semakin besar. Sehingga semakin besar frekuensi, maka energinya semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini terakhir untuk efek fotolistik. Jadi pemanfaatan efek fotolistik itu sangat banyak. Salah satunya adalah mesin fotokopi. Ya, jadi dia membaca item-item itu, ada kertas-kertasnya kita itu memanfaatkan efek fotolistik. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah kamera digital. Jadi kamera digital itu caranya adalah merubah citra gambar dengan menangkap elektron yang keluar, lalu merubahnya dalam data digital. Itu contohnya. Ada juga sel surya. Nah, kalau sel surya jelas ya, sel surya itu berarti menghasilkan listrik dari cahaya. Nah, dari mana listriknya muncul? Ya tadi itu dari elektron yang lepas. Elektron yang lepas ini nanti dirubah jadi listrik. Kemudian sinyal optik, FO, fiber optik atau sinyal optik itu dimunculkan juga dari merubah elektron menjadi foton. Nah, fotonnya ini nanti dirubah lagi jadi elektron sehingga sinyal digital. Jadi intinya efek fotolistik ini adalah tonggak digitalisasi. Merubah data analog menjadi data digital. Nah, selanjutnya ini materi terakhir untuk bab fisika modern. Berarti minggu depan kita ulangan ya. Bab yang terakhir namanya adalah efek Compton. Tulisannya nggak tahu benar atau salah, tapi kayaknya ini tulisannya yang benar. Nah, efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton yang lebih dikenal sebagai sinar X di sini adalah ketika menumbuh elektron yang diam. Lalu foton dan elektron itu terhambur. Nah, jadi misalnya kalian ada elektron di sini, terus ada cahaya nabrak. Terus elektronnya mental. Fotonnya mental, elektronnya juga mental. Nah, ini mirip kalau kalian main nekeran, tahu nekeran nggak? Nekeran itu kayak kelereng ya, iya memang kelereng sih, bukan kayak lagi, kayak kelereng itu. Kalau kalian nyentil kelereng, terus kelerengnya nabrak kelereng lain, terus sama-sama terpental. Nah, itu efek Compton seperti itu. Nah, agak unik kan sebenarnya. Kenapa? Karena kok cahaya bisa nabrak? Memang kalian pernah ketabrak cahaya? Nah, tapi ternyata faktanya cahaya bisa menabrak, tapi yang ditabrak adalah elektron. Nah, menurut Compton hitungannya nanti seperti ini, bahwa selisih perubahan panjang gelombang, jadi delta lambda yang muncul itu adalah sebanding dengan H per mc, atau ini nanti namanya adalah lambda Compton.
Ini nggak pakai H harusnya ya. Nggak apa-apa. Dikali 1 min cos theta. Di mana delta lambda itu nanti adalah lambda aksen atau panjang gelombang setelah tabrakan dikurangi lambda awal sama dengan, Bapak nulisnya biasanya ini adalah lambda Compton 1 min cos theta. Nah, jadi tadi lambda aksen tadi adalah panjang gelombang setelah tumbukan, lambda adalah sebelum tumbukan, lambda Compton ini adalah konstanta ini. Nanti nilainya daripada ngapalin H per MC, ngitungnya mabok nanti, asli, percayalah. Nah, sedangkan theta di sini adalah sudut hambur sinar X, sudut hamburnya. Nah, bayangin kalau sekarang kalian harus ngitung H per MC terus-terusan. H itu tadi 6,63 kali 10 min 34, M itu 9,1 kali 10 min 34. Jadi ini masanya nanti masa elektron ya. C-nya adalah 3. Nah, mabuk. Makanya saran Bapak, efek Compton silahkan kalian hafalinnya seperti ini rumusnya, yaitu lambda aksen min lambda sama dengan lambda Compton dikali 1 min cos theta. Ini membantu banget. Dan harus hafal berarti lambda Comptonnya ini adalah 2,43 kali 10 pangkat min 12 alias 2,43 pikometer. Jadi cukup hafalkan ini. Nah, nanti dalam soal langsung ditulis 2,43, tapi nanti satuannya dalam pikometer. Nah, nanti kalau lambdanya di sini satuannya biasanya nanti ini bisa berbeda di sini. Jadi kalau nanti misalnya di sini nanti satuannya nanometer, ya rubah dulu ke pikometer. Jadi lambda, saran Bapak, lambdanya dalam soal ini harus dalam satuan pikometer. Dirubah dulu. Nanti kalau memang opsi ABC yang ditanyakan adalah nanometer, balikin lagi ke nanometer. Oke, sekian materi dari Bapak. Setelah ini silahkan kerjakan latihan. Ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.